kami untuk melewati fase evaluasi ini dengan baik untuk menyiapkan PJPD berikutnya bagi Kabupaten Wajo yang lebih baik. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya pada kesempatan ini merasa berbahagia kembali bertemu dengan teman-teman di Kabupaten Wajo dalam kerangka bagaimana kita mengevaluasi RPJPD Kabupaten Wajo periode 2005-2025. Berbicara masalah konteks evaluasi berarti kita berbicara pada masa yang lalu. Masa yang lalu itu sebagaimana kita tahu bahwa RPJPD di seluruh daerah di Indonesia itu secara seragam dibuat tahunnya menjadi 2005-2025. Nah, lanjut. Kalau lanjut, ya, sebagaimana kita tahu bahwa dasar hukum perencanaan pembangunan kita itu dimulai dari Undang-Undang 25 tahun 2004, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian terakhir itu pedoman umum menjadi kitab sampai sekarang itu adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah. Yang terakhir itu adalah Permendagri 81 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2023. Ada lagi yang yang paling terakhir itu, tapi itu untuk kebutuhan penyusunan dokumen rencana ke depan, namun di dalamnya dikaitkan juga dengan poin evaluasi, yakni Permendagri 52 tahun 2022. Lanjut, sebagaimana kita tahu bahwa siklus utuh, kenapa saya garis bawahi di sini siklus utuh? Kalau siklus perencanaan pembangunan terdiri dari 4, tapi di sini saya tambahkan siklus utuh begitu yang tertulis di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004, sorry bukan 2014 tapi Undang-Undang 25 tahun 2004, ini bukan 2014, bahwa terdiri dari 4 tahapan. Ada juga yang siklus perencanaan yang maksudnya tidak utuh begitu, dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian. Nah, yang tidak utuhnya itu adalah proses evaluasi. Ini yang umum terjadi di daerah-daerah, termasuk di beberapa provinsi. 3 tahapan ini yang secara umum itu dilakukan, tetapi proses evaluasi menurut amanah Undang-Undang 25 tahun 2014 itu sangat jarang dilakukan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini siklus utuh yang diamanahkan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 sebagaimana kita laksanakan hari ini sudah mengacu pada pedoman yang ada. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, apa suara saya masih kedengaran jelas atau ada masalah? Ya, silakan Pak Marhum dilanjut. Sangat jelas. Oke. Iya. Sekali lagi, siklus utuh ini
sebagaimana pemahaman kita, logika perencanaan kita, teori perencanaan kita itu bahwa penyusunan rencana itu diinput dari evaluasi pelaksanaan rencana. Tadi Pak Kaban, Pak Bapak Kepala Bapeda telah mendahului informasi ini bahwa hasil yang kita akan capai hari ini itu adalah merupakan informasi penting, informasi utama untuk kita jadikan rujukan di dalam penyusunan rencana jangka panjang ke depan. Saya pikir Pak Kaban sangat memberikan kita pencerahan pada pagi ini bahwa apa yang akan kita lakukan 25 tahun yang akan datang tentu dari input dari apa yang telah kita lakukan, konteksnya di 20 tahun melalui RPJPD yang lalu. Nah, dasar itulah kemudian kita menyusun rencana, kemudian dalam proses penyusunannya tentu penetapan rencana ini, penetapan rencana itu sendiri yang juga menjadi tahapan wajib gitu. Karena pengalaman saya sekitar 10-15 tahun yang lalu, Renstra itu misalnya jarang ditetapkan. Kalau di Permendagri 54 yang lalu, Renstra itu ditetapkan oleh kepala OPD atau kepala SKPD pada waktu itu. Permendagri 54. Tetapi Permendagri 86 penetapan Renstra itu secara kolektif oleh kepala daerah. Nah, itu menjadi kenapa saya mengatakan tahapan wajib, karena ini mengandung konsekuensi hukum. Kenapa konsekuensi lanjutannya secara hukum bahwa misalnya Renstra itu hanya bisa berubah dan RPJMD itu hanya bisa berubah jika ada di dalam mana yang bahwa perlu kita melakukan rencana. Nah, sembunyikan itu adalah evaluasi itu. Evaluasi itulah yang memberikan rekomendasi. Rencana yang dimaksud juga di situ itu itulah yang menjadi dasar kenapa misalnya kita perlu menetapkan undang-undang. Itu adalah pengendalian pelaksanaan. Nah, pengendalian ini Bapak Ibu sekalian itu yang membedakan antara evaluasi dan pengendalian. Yang kita kenal di sini adalah monitoring. Pengendalian itu lebih disubstansikan kepada bagaimana di dalam proses pengendalian itu akan memberi kebijakan bahwa perlu kita melakukan perbaikan, perlu kita melakukan sesuatu sehingga pencapaian sasaran itu, pencapaian tujuan dan sasaran itu dapat kita capai sesuai dengan target. Beda halnya dengan evaluasi. Evaluasi itu konteksnya adalah menilai sejauh mana pelaksanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan kita di masa yang lalu. Tapi kalau pengendalian itu lebih kepada mengarahkan, memberikan arahan kepada pengambil kebijakan untuk kembali kepada jalan yang benar. Ada juga kalau misalnya ada yang senang memberikan tugasnya memberikan pengendalian yang dilakukan. Baik, lanjut Pak. Oke. Nah, apa kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan
terhadap penyusunan dokumen rencana daerah dalam waktu dekat ini. Bahwa misalnya di dalam waktu dekat, di periode 2005-2025, 20 tahun selama hampir ini, itu RPJPD itu perlu dipotret, perlu dilihat. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kaban bahwa perjalanan kita 20 tahun yang lalu itu sudah saatnya nanti kita akan kita mencapai target sebagaimana yang tertuang di dalam visi kita di Kabupaten Wajo ataukah tidak. Di tahun 2023 ini menurut amanah undang-undang ada hal yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan misalnya RPJPD 2025-2045. Antara lain itu adalah mengevaluasi periode 20 tahun yang lalu, sehingga kita perlu menentukan nanti menjadi pijakan kita untuk dalam rangka penentuan 2025-2025. Yang kedua, kebijakan yang dalam pasal 11 ayat 3 bahwa minimal 1 tahun menurut amanah Undang-Undang 25 tahun 2004 itu bahwa 1 tahun minimal atau paling lambat 1 tahun sebelumnya musrembang RPJPD itu dilakukan. Nah, apa yang menjadi bahan pemikiran kita sebetulnya teman-teman sekalian bahwa kalau misalnya 1 tahun sebelum berakhirnya musrembang berarti berakhir RPJPD 2025, berarti tahun 2024 itu kita melakukan musrembang di tahun 2024. Nah, 2024 itu sekarang 2023, Bapak Ibu. Sebelumnya ada bahan yang harus kita susun di waktu-waktu sebelumnya, misalnya di tahun 2023 ini. Nah, yang perlu kita susun itu antara lain misalnya rancangan awal RPJPD. Bagaimana menyusun rancangan awal RPJPD? Sementara di lain sisi kita perlu informasi apakah capaian-capaian kita berdasarkan dengan target di dalam RPJPD itu tercapai atau tidak. Nah, itu dilakukan di tahun 2023 menurut amanah pasal 11 ini. Iya tuh. Nah, itu bahan pemikiran pertama. Kalau minggu lalu saya berdiskusi, saya ikuti ceramahnya dengan Pak Dr. Agus Salim. Perspektif beliau itu adalah evaluasi itu adalah menilai kinerja capaian RPJPD atau evaluasi itu menilai kinerja di akhir periode. Nah, ini perspektif beliau. Nah, kalau begitu bahasanya bahwa nanti kita melakukan evaluasi setelah RPJPD itu berakhir. Kapan RPJPD itu berakhir? Di tahun 2025. Ini yang menjadi sebetulnya sedikit, bukan sedikit, tetapi apa ya? Kemendagri pasti menurut informasinya Pak Dr. Agus Salim bahwa waktu beliau berdiskusi dengan orang Kemendagri, hal itu juga dia tidak sempat dia jawab secara bahwa amanah di dalam Undang-Undang 25 itu 1 tahun sebelum berakhir RPJPD itu sudah harus dimusrembangkan. Di sisi lain teori perencanaan mengatakan bahwa
proses evaluasi dilakukan. Nah ini yang tetapi kita mengabaikan saja dulu itu. Nah apa yang kita lakukan misalnya di sini perlu teman-teman pikirkan bersama, terutama kita di Kabupaten Wajo, hal-hal persiapan apa nanti yang akan kita persiapkan ketika kita ingin akan melakukan evaluasi dokumen perencanaan daerah. Menurut digambarkan oleh Kemendagri, karena slide ini saya sadur dari Kemendagri, eloknya itu persiapan itu dilakukan di tahun 2022. Jadi 3 tahun sebelum RPJPD berakhir itu persiapan itu sudah lahir. Apa antara lainnya itu pengumpulan bahan, pengumpulan data-data misalnya, terutama yang berkaitan dengan sasaran pokok yang telah kita tetapkan. Di tahun 2023 ini kita fokusnya 3 poin besar, yakni melaksanakan evaluasi RPJPD, kemudian menyusun KLHS RPJPD 2025-2045, kemudian menyusun rancangan awal RPJPD rancangan awal RPJPD 2025-2045. Nah itu. Nah, waktu kita yang mungkin kita perlu juga nanti Pak teman-teman Bapeda perlu kita perhitungkan, terutama durasi mengerjakan dokumen ini. Sekarang bulan 3 misalnya, bulan 3 itu kita baru orientasi ya hari ini. Berapa lama kita akan mengumpulkan bahan, kemudian dari bahan itu sendiri kita ramu menjadi sebuah rancangan, kemudian untuk selanjutnya kita masuk di dalam proses 2024 ini musrembang. Nah perlu juga teman-teman sekalian pikirkan, di samping 2023 kegiatan-kegiatan yang lanjutan dari tahun 2023 ini adalah misalnya musrembang itu apakah eloknya kita hanya laksanakan 1 kali, formilnya memang 1 kali, tetapi ini kan persoalan 20 tahun ke depan. Mungkin yang lalu itu hanya 1 kali, tetapi perlu kita menggali terutama apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat kita dalam koridor waktu 20 tahun yang akan datang. Saya masih ingat bahwa Danau Tempe itu, Bapak Ibu sekalian, sempat disinggung, sempat pada waktu kita menyusun atau merevisi RPJPD lalu di periode 2014 kalau tidak salah, 2014-2019. Iya, sempat kita singgung itu. 2008, 2000 saya lupa. Yang jelasnya pernah kita menyinggung pada waktu itu bagaimana misalnya sebagai contoh yang lain, gas alam misalnya di Wajo. Gas alam kita tidak pernah membayangkan misalnya akan ada perubahan yang signifikan tentang misalnya gasifikasi atau city gas. Kemudian bagaimana gas alam di Patila itu sekarang kondisinya mandek misalnya. Nah itu periode itu kita tidak pernah memprediksi. Nah mungkin langsung saja Pak Andi. Sudah Pak, silakan. Nah, apa yang akan kita lakukan di 2024
itu perlu kita pikirkan sama-sama, teman-teman. Rancangan teknokratik RPJMD itu sudah perlu juga dipikirkan dari sekarang misalnya. Karena 2024 itu kita akan menyusun rancangan teknokratik KLHS RPJMD juga menurut amanah undang-undang itu harus kita buatkan KLHS-nya juga. Nah, kemudian musrembang RPJPD itu sendiri. Nah, kembali ke yang tadi bahwa perlukah misalnya untuk optimalnya diskusi-diskusi dengan masyarakat, di samping musrembangnya secara formal, mungkin perlu kita akan memikirkan di mana proses diskusi-diskusi itu misalnya dilakukan. Itu hal lain. Tetapi karena begini Bapak Ibu, mengukur pencapaian visi Wajo selama 20 tahun yang lalu itu kan ditentukan dengan evaluasi ini. Belum kita mencoba memikirkan bagaimana misalnya rancangan visi Wajo ke depan. Itu yang tantangan menurut saya tantangan besar juga, karena 20 tahun yang akan datang sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu, gas alam bagaimana, mungkin Danau Tempe akan seperti apa misalnya di 20 tahun yang akan datang. Nah, tetapi yang jelasnya bahwa menurut undang-undang, kalau kita berpedoman di undang-undang itu ada di pasal 260 kalau tidak salah, daerah menyusun dokumen rencana dalam bahwa perencanaan pembangunan yang disusun daerah itu adalah ada 5 hal yang perlu ditingkatkan. Sebentar, saya jelas. Pertama, tingkatkan dan ratakan pendapatannya, kemudian tingkatkan kesempatan berusaha, tingkatkan kesempatan kerja, tingkatkan kualitas akses pelayanan umum, dan tingkatkan daya saing daerah. 5 komponen yang perlu kita tingkatkan. Nah, 5 komponen itu kemudian kita akan mencoba meramu apa yang akan kita jadikan sebagai rancangan visi ke depan. Yang jelasnya bahwa di nasional itu, RPJP nasional, hal yang perlu dia selalu tawarkan bahwa 2045 itu menjadi Indonesia emas begitu. Apalagi dalam meraih Indonesia emas itu ada proses capaian antara, ya menurut saya itu bagaimana bonus demografi itu sendiri. Nah, itu yang tetapi itu ada barangkali kesempatan lain kita diskusikan itu. Tetapi yang jelasnya bahwa kita pada kali ini perlu kita menyusun rapi-rapi evaluasinya Wajo dalam upaya menjadikan dia sebagai hasilnya berkualitas, misalnya seperti amanahnya tadi Pak Kaban. Kemudian kita akan mencoba menyusun visi jangka panjang periode berikutnya. Nah, tapi tidak bisa ditampilkan besar layarnya ini Pak Andi Akbar. Di tahun 2025 itu kita sudah berada pada proses penetapannya. Tetapi penetapannya juga itu menunggu penetapan RPJP nasional. Oleh karena itu di 2 tahun terakhir ini 2023-2024 itu
masa-masa kritis untuk kita di seluruh Indonesia, terutama di perencanaan. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Pandi Akbar. Ya, lanjut bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini filosofi struktur kinerja pembangunan daerah dalam konteks 2020. Jadi sebetulnya kalau kita berpedoman pada desain kinerja pembangunan daerah, bahwa yang ingin kita capai itu adalah jangka panjangnya sebetulnya. Jangka panjanglah yang menjadi patokan kita untuk kita menyusun dokumen-dokumen turunan. Jadi 20 tahun yang lalu itu tentu kita sudah berdiskusi bagaimana misalnya di tahun 2005 itu 2025 ini Wajo itu bagaimana wujudnya. Nah, itu sebetulnya struktur kinerja, desain kinerja pembangunan daerah kita 20 tahun yang lalu. Kemudian lahirlah misalnya RPJPD 20 tahun yang lalu. Kemudian RPJPD ini dibagi menjadi 4 tahap, menjadi dalam bentuk RPJMD. Kemudian RPJMD ini dibagi dalam tahunan yang kita kenal misalnya RKPD. Nah, RPJMD ini terdiri dari kumpulan Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu RPJMD itu menjadi panduan bagi seluruh stakeholder, terutama perangkat daerah untuk menyusun perangkat pembangunannya. Nah itu contoh misalnya di RPJPD itu yang menjadi yang menjadi ukuran itu adalah cukup sasaran pokok. Sasaran pokok, kemudian nah berbicara sasaran pokok, waktu kami diskusi dengan Pak Dr. Agus Salim, beliau menyarankan sasaran pokok atau kinerja daerah itu cukup yang indikatornya yang makro-makro saja, yang indikator yang sifatnya dampak begitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat bagaimana generasi yang menjadi indikator utama. Gitu. Tapi rupanya di nasional juga sudah seperti itu cara berpikirnya. Hanya memang di Permendagri 86 dia buatkan kita pedoman rigid bahwa misalnya di bab 2 itu terdiri dari gambaran umum kondisi daerah, sama isinya dengan apa yang ada di dalam RPJMD. Nah, oleh karena itu di sini juga terjadi perdebatan lah. Tapi menurut Pak Dr. Agus, hal ini sudah disampaikan ke tingkat nasional. Kita tidak tahu lagi bagaimana, misalnya apakah di revisi kalau umpamanya Kemendagri mau merevisi Permendagri 86, mungkin tidak seperti yang ada sekarang lagi mungkin. Mudah-mudahan karena karena itu jangka panjang itu perspektif dampak. RPJM itu perspektif outcome, hasil. RKPD itu perspektif output. Jadi kalau kita begitu logikanya, kalau kita mengerjakan sesuatu menghasilkan output, kemudian
kita peroleh hasil apa? Hasil sementara untuk jarak jangka pendek gitu. Itu yang dimaksud dengan outcome. Nah, kumpulan outcome itu dalam waktu long term, itu kita bisa memperoleh dampak antara lain pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan dan seterusnya. Nah, oke. Seperti misalnya dicontohkan di sini pertumbuhan ekonomi, diturunkan menjadi pertumbuhan ekonomi visi misinya bupati kepala daerah terpilih. Kemudian nanti di pertumbuhan ekonomi itu dibagi urai lagi secara spesifik. Misalnya laju pertumbuhan sektor ekonomi pertanian. Dari 17 kategori itu mungkin yang mana yang dipilih oleh seorang kepala daerah untuk untuk dijadikan jarum bahwa Wajo itu saya ingin lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi itu dari sektor apa begitu. Nah, itu yang kemudian diperjanjikan oleh kinerja kepala daerah. Selanjutnya misalnya di Renstra perangkat daerah itu sendiri disusun tujuan, dan misalnya kalau dicontohkan di sini itu adalah pertanian, maka tujuannya itu mungkin meningkatkan kesejahteraan petani yang diukur misalnya dari NTP, kemudian dibuatlah programnya. Bagaimana programnya? Bahwa misalnya program meningkatkan pendapatan, program meningkatkan produksi, program menurunkan gangguan hama dan seterusnya. Begitu secara sekuens turun mulai dari tujuan, sasaran, kemudian output. Jadi ini adalah program selama ini. Kemudian ini kalau kita analogikan ya, strukturnya Kemendagri 5889. Ini adalah program, ini adalah kegiatan, ini adalah sub kegiatan. Oke. Begitu. Nah, kemudian coba perhatikan ini kalau kita mengikuti lagi menerapkan nantinya Permenpan baik nomor 6 maupun nomor 7, kinerja perangkat daerah, kinerja kepala perangkat daerah itu diampu sesuai dengan sasarannya, tujuan dan sasarannya, kemudian kinerja koordinator. Tapi kalau kita ini koordinator sudah tidak ada lagi katanya di Permendagri Permenpan nomor 7, yang ada itu tim, ketua tim kerja, ketua tim Pokja. Kemudian di sini kinerja individu, di sini kinerja individu. Oke, baik, lanjut Pak Andi Akbar. Pak Ade. Yes. Oke. Nah, saya pikir ini hanya sekedar ilustrasi saja, bukan ilustrasi, tapi mengingatkan saja bagaimana keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini kita sudah laksanakan secara sama-sama. Jadi misalnya mulai dari dokumen rencana daerah dan dokumen perangkat daerah di sini. Kemudian dari dokumen itu dijadikan pedoman untuk dialokasikan anggaran. RKPD dibuat menjadi turunannya, KUA dibuat berpedoman kepada RKPD, KUA PPAS, begitu bunyi panduannya. Nah, yang terakhir ini ada lagi SIPDRI. Nah, semua itu berkoridor nanti kepada RKPD. SIPD apapun namanya. Nah, itu
bahkan berpedoman pada RKPD. Jadi teman-teman sekalian, kita juga harus mulai sekarang mengupdate apa-apa yang kontennya di dalam RKPD itu sendiri. Lanjut Pak Andi Akbar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa RPJPD itu terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat. Kita berada pada tahapan keempat sebetulnya untuk wajib. Namun pada tahapan pertama itu kita belum berpedoman pada, belum lahir namanya PP8. Nanti lahirnya PP8 kalau tidak salah di periode periode kedua ini. Sehingga kita melakukan revisi RPJMD. Nah, apa poinnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengendalian dan evaluasi kebijakan itu sebetulnya ada 3 tahap, tiga bentuk, Pak. Tiga apa ya? 3 bentuk lah begitu. Pertama, pengendalian evaluasi kebijakan, kemudian pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaannya, kemudian evaluasi hasil. Ini sebetulnya yang harus kita hasilkan di dalam baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Nah, substansi dari kebijakan ini adalah misalnya ada di Permendagri, mulai dari Permendagri 54 itu sudah dijelaskan. Apa yang di kebijakan itu misalnya, apakah dibentuk tim. Nah, sekarang misalnya tim evaluasi ini ada timnya. Mana misalnya bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana dukungannya dengan RT RW dan seterusnya. Semua itu ada formatnya baik di Permendagri 54 maupun di Permendagri 86. Kemudian ini laporan pelaksanaan pengendalian evaluasi itu disampaikan dari Bapeda kepada kepala daerah, bupati, wali kota, kemudian disampaikan kepada gubernur. Nanti gubernur mengkompilasi, kemudian dikirim ke Kemendagri. Hasil dari penilaian gubernur kemudian disampaikan ke kabupaten masing-masing. Apa rekomendasi tindak lanjutnya masing-masing daerah kabupaten kota terhadap hasil evaluasi. Jadi misalnya di pertama tadi, poin pertama itu, adakah jadwal atau agenda pembahasannya, adakah jadwal penyusunan yang tersusun. Nah, itu gubernur yang berikan penilaian. Kalau memang tidak ada ya diberikan bahwa untuk periode berikutnya perlu disusun jadwal atau agenda penyusunan. Kemudian di pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan rencana itu lebih memotret pada muatan apa yang ada di dalam RPJPD kemudian ditindaklanjuti ke dalam RPJMD. Jadi misalnya sejauh mana kaitan antara visi RPJPD dengan visi RPJMD. Apakah terjadi korelasi di dalamnya? Sejauh mana sinergitasnya misalnya? Apakah indikator-indikator itu terjabar, indikator-indikator yang ada dalam RPJPD itu relevan dengan indikator yang ada di dalam RPJMD. Itu substansi teknisnya antara lain. Kemudian evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini yang akan kita ukur, kita nilai sejauh mana yang target yang telah kita tetapkan itu di dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, apa hasilnya?
apakah target tersebut tercapai atau tidak. Di situ penilaiannya, makanya di dalam kolomnya itu ada kolom target, ada kolom realisasi. Kemudian dilihat kinerjanya seperti apa. Sebentar kita lihat bagaimana melihat keterkaitannya. Lanjut Pak Jakbar. Ya, tadi sepanjang sudah beberapa tadi saya gambarkan di sini. Yang penting ini adalah visi misi 20 tahun itu yang akan kita menjadi perhatian ketika kita melakukan pengendalian evaluasi jangka panjang. Kemudian apa yang dinilai itu adalah arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun, kemudian sasaran pokok pembangunan daerah 20 tahun. Di dokumen kita itu saya lihat sudah ada, sudah lengkap. Baik, arah kebijakan 20 tahun ada di belakang. Cuma saya di paparan ini saya tidak tampilkan, tetapi ada di dalam dokumen kita. Sasaran pokok juga yang saya tampilkan, cuma yang saya tampilkannya sasaran pokok. Karena sasaran pokok ini menjadi hal yang agak lama mungkin kalau pengalaman kami di Provinsi Sulawesi Selatan itu, kami juga masuk dalam tim evaluasi agak lama mengumpulkan datanya. Lanjut Pak Andi Akbar. Sama yang saya sampaikan tadi bahwa evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan. Untuk mencapai misi dan menunjukkan visi pembangunan jangka panjang digunakan untuk mengetahui. Jadi kita ingin mengetahui sebetulnya, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa sejauh mana capaian realisasi sasaran pokok dengan capaian RPJMD. Ini kita akan lihat bukan langsung shortcut dari 2005 menjadi 2025 tidak, tetapi setiap tahapan itu kita akan lihat 2005 2009 berapa capaian sasaran pokok kita itu, berapa yang dicapai, berapa targetnya, berapa realisasi. Kemudian kita ukur berapa bagaimana kinerjanya. Di tahapan kedua 2010-2014 tahapan kedua bagaimana capaian sasaran pokok melalui RPJMD tadi. Begitu selanjutnya periode ketiga 2011-2015 2016-2020 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian realisasi antara capaian sasaran pokok RPJMD kabupaten dengan arah ini juga nanti khusus untuk poin B ini yang dikompilasi oleh provinsi. Bagaimana capaian sasaran pokoknya provinsi dikontribusi oleh kabupaten kota, kemudian oleh gubernur menilai apakah kebijakan jangka panjang maupun kebijakan provinsi itu terjabar di dalam RPJPD dan dicapai melalui RPJPD kabupaten kota. Itu poin pertama. Kemudian substansi evaluasi yang kedua adalah evaluasi untuk memastikan apakah visi dan misi sasaran pokok yang ada dalam RPJPD maupun arah kebijakan jangka panjang daerah dapat dicapai. Jadi dua hal ini itu menjadi menjadi acuan kita di dalam mengevaluasi nantinya. Karena memang di dalam amanah itu bahwa di pasal 2 masih di pasal 260 Undang-Undang 23 dia katakan begini. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dokumen rencana sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Itu yang poin pertama yang nomor satu. Yang nomor kedua adalah bagaimana mengukur pencapaian visi dan misi serta sasaran pokok sebagaimana tertuang di dalam dokumen kita. Lanjut Pak. Untuk melakukan evaluasi kita butuh RPJMD periode 1, periode kedua, periode ketiga, periode keempat. Untuk periode keempat, insya Allah ada di dokumennya kayaknya di wajah ini. Jadi, kalau periode ketiga
kecil-kecil nih suara tak mengatakan barangkali insya Allah termasuk Renstra untuk periode ketiga ini mungkin sudah. Kalau untuk periode kedua mungkin karena paling jawaban kita waduh sudah di mana min terdapat ini. Apalagi periode 1, periode 5 2005 2009. Nah, itu. RPJMD. Kemudian evaluasinya RPJMD. Insya Allah kalau ada periode 1, periode kedua, periode ketiga. Kenapa periode keempat belum berakhir periode keempat? Kemudian LKPJ. Kalau ada dari bagian pemerintahan atau bagian otonomi daerah, ada LKPJ itu biasanya disusun di situ. Mulai 2005 sampai 2021. Kemudian RPJ provinsi ada kalau ini saya punya. Ada insya Allah karena saya masih sayang ketik ini dulu ini. RPJPD kalau provinsi sekitar, tapi kalau RPJ Kabupaten Wajo RPJPD daerah sekitar. Kita pernah waktu saya ingat itu kita revisi RPJPD kita melibatkan orang dari Sopeng, orang dari Palopo, orang dari Bone untuk ikut pada saat musrembang kita. Saya masih ingat itu. Masih Pak Sultan, Pak Kabit. Ada Pak Kabit ini, Al Mukarram. Assalamualaikum Pak Sultan, Pak Kabit. Kemudian capaian IKU IKD daerah 2005-2021. Ini juga IKU IKD ini kayaknya pada periode-periode yang lalu itu masih sulit kita dapatkan. Tapi insya Allah 2000-an ke bawah ini 2019, 2018 sampai sekarang saya yakin masih ada. Kemudian capaian IKU juga begitu. Lanjut Pak. Oke. Nah, kalau tata caranya saya pikir mulai dari ada 4 ini, ada tiga tahapan persiapan. Tadi saya sudah jelaskan apa yang kita butuhkan. Kemudian hari ini kita melakukan orientasi dan mungkin akan ada pembagian tugas. Kemudian ada juga penyusunan agenda kerja sampai kepada penyajian hasil misalnya atau rapat-rapat tertentu secara teknis. Nah, ini saya pikir persiapan sudah kita lakukan dan Pak Andi Akbar sudah melakukannya dengan baik. Ini saya akan sampaikan sebentar. Kita masing-masing membagi perannya. Bagaimana pengisiannya. Hanya teknis pengisiannya saja yang barangkali yang perlu kita sedikit saya jelaskan di belakang. Kemudian pelaporan. Oke, lanjut. Oke, saya kira untuk form yang kita pakai ini adalah form seperti ini. Yang kita akan periksa adalah evaluasinya. Apa visi yang teman-teman kita tulis? Kita tuliskan visi. Kemudian misinya kita tuliskan. Kemudian sasaran pokok. Di misi itu terdiri dari beberapa sasaran pokok. Jadi misalnya kalau kita di Wajo itu kalau saya tidak salah ada 14 ya misi 1. Kalau bukan 8, 14. Sebentar kita lihat berapa banyak misinya, sasaran pokoknya untuk di misi 1. Oh, misi 1 ada 14. Ada 14 sasaran pokoknya. Kemudian itu disalin, ambil dari RPJ peta yang ada. Saya sudah baca itu. Terakhir tadi saya baca tadi suhu. Ada semua gini tertulis. Indikatornya
indikator itu juga sudah tersaji semua. Memang ada yang kalau kita mengikuti amanahnya Permendagri 86, memang sama saja dengan yang ada di provinsi. Indikatornya RPJPD Sulsel ada yang masih sifatnya kualitatif. Ada juga yang indikator tersebut sifatnya output. Nah, sekali lagi kita tidak berbicara salah benarnya ini, yang jelasnya apa yang telah tertuang di dalam RPJPD itu kita wajib melakukan evaluasi. Poin kita di sini dalam momen ini adalah menilai berapa targetnya, berapa realisasinya, kemudian berapa kinerjanya. Jadi di sini isikan kolom target, kemudian isikan capaian, isikan kinerjanya. Setiap periode kita tulis berapa targetnya, ada. Jadi kita isikan ini. Kalau misalnya tersaji di dalam dokumen RPJPD secara periodik, itu jadi misalnya 2005, 2009 ada targetnya, 2010, 2014 ada targetnya, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak, terpaksa kita harus menyamakan antara target, antara apa yang ada di dalam RPJMD, kita tulis juga begitu. Untuk sementara. Ya. Nah, kemudian kinerjanya juga begitu, berapa, maksudnya capaian kinerja, berapa realisasi di sini. Nah, untuk menghitung kinerja, karena kinerja itu sebetulnya adalah persentase sebetulnya. Jadi kalau orang bilang berapa persen atau berapa kinerjanya, nah itu kalau di dalam teori kinerja, berapa persen berarti berapa persen berarti sekian kinerjanya. Itu jadi itu dicapai dengan mengukur antara realisasi dengan target. Jadi misalnya kalau targetnya 10, realisasinya 9, maka 9 per 10. Jadi kalau misalnya targetnya 20, kemudian realisasi 20, maka 20 per 20. Begitu seterusnya kita mengidentifikasi. Nah, itu dibutuhkan memang mencari datanya ini pekerjaan tidak gampang, tidak mudah. Nah, di kolom setelah penyajian kinerja, teman-teman penyusun diharapkan juga menyusun atau mengidentifikasi apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Jadi misalnya tadi kalau dia 9 per 10 berarti 90%. Nah sekarang teori kinerja 10 per 10 atau 1 per 1. Nah sekarang ada 90. Meskipun di dalam rata-rata capaian kinerja nanti menurut penilaiannya ya, ada yang capaian kinerja tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tidak tercapai. Nah, itu predikat kinerja yang di sini akan dituliskan. Nah, tetapi ini tadi yang diharapkan oleh Pak Kaban, bahwa kita akan menemukan apa yang akan menjadi cerminan buat tim penyusun di periode berikutnya untuk jadikan dasar. Oh, kita perlu memperbaiki ini misalnya. Jadi misalnya tadi capaian kinerja kita itu 90%. Ada 90 poin yang kita dapatkan yang menjadi pendorong. Nah, ada 10% yang menjadi penghambat atau penyebab tidak tercapai ini. Kalau dari sisi sederhananya teori perencanaan, apa yang mendorong itu berarti perlu kita pertahankan atau perlu kita misalnya tingkatkan. Apa yang menghambat itu, faktor apa yang menghambat, nah, berarti perlu kita mencarikan solusi. Perlu kita mencarikan solusi. Apa alternatif solusi dalam rangka penanganan masalah itu. Kalau perlu, ya misalnya terdiri dari beberapa tadi yang tidak tercapai, ya kalau perlu kita kegiatan ini atau program ini kita hentikan. Kita ganti dengan kegiatan lain-lain. Itu kalau
konteksnya konteks kegiatan atau program yang bisa diganti-ganti. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian usulan tindak lanjut tentu kita lebih mengarahkan, misalnya ada 2 minimal. Yang mendorong tadi ini, misalnya kita pertahankan atau kita lebih tingkatkan, kemudian yang menghambat ini kita percarikan solusi. Itu bunyi antara rekomendasinya. Begitu seterusnya, mulai dari misi 1, misi 2, misi Bagaimana Pak Marhum, sudah tersambung kembali? Halo, Tabe. Halo, Ya, sudah bagus Pak Marhum. teman-teman lain bisa dengar suara saya? Iya, iya, iya. Lanjut. Halo? Halo? Ya, lanjut Pak Marhum. Sepertinya sinyal Pak Marhum, karena kami juga di Halo? sini putus Pandi Akbar? di suara maupun gambar. Halo? Pak Marhum sudah. Teman-teman lain bisa dengar suara saya? BPKD bisa dengar suara? Ya, bisa. Bermasalah jaringan kayak ini. Nah, bagus, kita terima. Oh iya, oke Pak. Tapi kita lanjut ke anunya Pak. Iya, iya. Iya. Kalau slide berikutnya itu adalah interval kinerja. Nah, interval kinerja sangat tinggi misalnya, tapi ini tadi, ini hanya memberikan penilaian kita bahwa capaian kita itu kinerjanya sekian. Nah, kaitannya dengan ini, faktor pendorong, faktor penghambat tadi itu misalnya ada kinerja kita sebesar
76 atau 70 itu kemudian tidak tercapai 30, berarti itu yang kaitannya dengan tadi yang saya sudah jelaskan, faktor pendorong, faktor penghambat. Kalau ini hanya sekedar menilai saja bahwa realisasi kinerja kita itu penilaiannya tercapai sangat tinggi, tercapai tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Itu. Kalau dikaitkan dengan faktor pendorong, faktor penghambat, itu tidak terlalu tidak ada kaitannya. Oke, baik. Lanjut, Pak Andi Akbar. Nah, sekarang apa yang menjadi persiapan? Tadi di bagian atas saya sudah jelaskan apa-apa yang menjadi persiapan kita di dalam input di dalam proses itu. Saya pikir ini sudah dijelaskan tadi. Lanjut saja Pak Andi Akbar. Pelaksanaan juga demikian. Nah, untuk pelaksanaannya perlu kita mengisi. Saya langsung kita ke form saja barangkali Pak. Nah, ini form 3. Form 3 ini adalah ini untuk bahannya untuk provinsi. Jadi ketika teman-teman kabupaten mengirimkan laporannya ke provinsi, maka ini akan dikompilasi sehingga dibuatlah semacam resume rekomendasi RPJPD untuk RPJPD provinsi. Untuk RPJPD di kabupaten tidak terkait, tetapi hasil kita tadi itu yang mengidentifikasi mulai dari rata-rata capaian sasaran, predikat capaian, faktor penghambat, faktor pendorong, rekomendasi, itu yang menjadi bahan untuk dikompilasi di provinsi. Lanjut Pak Andi Akbar. Lanjut lagi. Ini tawarannya, format ini tawarannya Pak Wisnu. Ini pendapatnya Pak Wisnu bahwa untuk daerah yang RPJPD-nya tidak kuantitatif, silahkan menggunakan format ini. Ada format 4 dan format 5. Tetapi setelah saya buka di lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010, itu tidak ada format ini. Terakhir saya cari tadi pagi, tidak ada format ini. Nah, memang untuk indikator kinerja wajib yang selalu Kemendagri sampaikan, kita senantiasa melaporkan bagaimana perkembangan IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan. Tetapi angka indikator-indikator ini setelah saya pelajari RPJPD kita di Wajo, ada semua Ji. Artinya untuk teman-teman tim penyusun, abaikan saja ini. Kemarin Lu juga datang mempertanyakan hal yang ini. Tim RPJP, evaluasi RPJPD-nya Lu itu sudah sampai di sini mereka mengerjakan. Tetapi sekali lagi bahwa mereka itu kasusnya tidak punya indikator. Jadi kami sarankan di provinsi bahwa saya mengambil saya mengambil contoh di Selayar, di Takalar, kebetulan saya dampingi kemarin menyusun evaluasi RPJPD-nya untuk menyusun RPD. Kabupaten pertama menyusun RPD di Sulsel itu Takalar. Kebetulan amanahnya itu penyusunan RPD waktu itu tahun lalu bahwa RPD disusun untuk mengisi, kasarnya begitu, untuk mengisi dokumen perencanaan daerah yang kosong, yang habis masa anunya. Dibuatlah bagaimana
dibuatlah RPD ini, istilah RPD itu. Kemudian di mana di berpedoman? Dia berpedoman tetap pada pencapaian target sampai kepada target pencapaian di RPJPD. Nah, itu. Nah, sisi lain kenyataannya bahwa RPJPD-nya Takalar itu tidak kualitatif, hanya kualitatif, tidak kuantitatif. Sama dengan Pangkep, saya juga dampingi Pangkep membuat evaluasi RPJPD-nya, tidak punya juga. Jadi saya sarankan buatkan kit nota dinas kepada kepala daerah, nanti kepala daerah membuatkan perintah bahwa buatkan dalam bentuk kuantitatif indikatornya, kemudian jadikan itu pedoman untuk mengukur apa yang secara kualitatif dijelaskan di RPJPD, dan itu mereka ikuti. Saya pikir untuk format 4 dan format 5 ini kita abaikan saja. Lanjut Pak Dekbar. Lanjut, ini masih format kualitatif. Ini juga saya tidak temukan ini. Memang arah kebijakan, tetapi arah kebijakan tidak bisa dipersamakan itu untuk setiap periode. Nah, gitu. Oke, lanjut saya Pak. Ini untuk masih lanjutannya di atas formulir 6 bagi daerah tidak kuantitatif, hanya kualitatif, untuk kualitatif saja. Tawarannya Pak Wisnu, tapi saya tidak pakai. Bagi saya tetap harus kita kuantitatif. Oke, lanjut. Nah, untuk sistematika ini kali ini saya sependapat dengan Pak Wisnu. Ada 4 bab, terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan dilaksanakan evaluasi, capaian kinerja akhir periode. Jadi, tapi di situ kalau boleh Pak Andi Akbar dan teman-teman, jangan akhir periode, capaian sementara sampai kepada tahap akhir, tahap atau periode keempat. Karena kalau kita Pak Agus yang menilai ini belum berakhir, ini kesian RPJPD mau bilang akhir periode, sampai capaian kinerja pada tahap keempat dalam kurun tahunnya. Boleh menurut Pak Agus untuk sementara begitu. Kemudian faktor pendorong ini yang menjadi bab teman-teman sekalian. Tolong teman-teman perangkat daerah mengidentifikasi apa yang mendorong setiap periode itu dilaksanakan. Jadi misalnya IPM-nya Sulsel pada tahap kedua RPJPD itu, ya ini periode 2008-2013, itu terjadi lonjakan yang signifikan pada indikator indeks pendidikan. Nah, setelah diidentifikasi, faktor pendorong itu adalah adanya kebijakan pemerintah daerah pada periode ini, yakni gratis, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, itu yang kami catat sebagai faktor pendorong. Faktor penghambatnya adalah memang pada usia tertentu memang sudah terjadi di indeks pendidikan pada usia 60 tahun ke atas itu banyak yang buta huruf. Itu faktor penghambat. Apa rekomendasinya? Bahwa yang buta huruf ini tentu memerlukan perlakuan khusus atau minimal pendidikan khusus. Itu rekomendasinya teman-teman sebagai contoh di tim evaluasi Sulsel. Kemudian kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut. Dari tadi di form yang di atas itu, yang di form pertama sekali kita tampilkan sama-sama. Ada di situ kolom terakhir
tindak lanjut. Kita lihat. Bukan. Ya. Yang di atas tadi. Lagi. Nah ini. Nah ini usulan tindak lanjut ini yang saya maksud. Itu yang menjadi pengisi di bab 4. Pak Agus tambahkan. Saya secara substansi bab yang saya tawarkan di evaluasi karena tidak ada diatur dalam Permendagri 86. Oke, saya tambahkan karena Anda membuka di bab 1 maka Anda harus tutup karena setiap yang dibuka itu harus ditutup. Begitu penjelasannya Pak Agus. Oke, lanjut Pak Andi Akbar. Kita lanjut langsung ke sasaran pokok sasaran pokok RPDPD 2005-2025. Saya kalau teman-teman melihat di misi ini sebagai ada 14 sasaran pokok Bapak Ibu sekalian. Nah, di misi 1 terwujudnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Sasaran pokoknya itu adalah terpeliharanya ketahanan pangan rumah tangga dan daerah. Ingat, rumah tangga dan daerah dengan ketersediaan yang kontinu, distribusi yang terjangkau, dan konsumsi yang memenuhi pola pangan harapan. Apa indikatornya adalah capaian skor pola pangan harapan. Itu di akhir tahun 2025 kita menargetkan 97,4%. Saya mau tanya, adakah yang ikut dari Dinas Pertanian di sini? Ada? Bisa di-on-kan mic-nya dulu, Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan? Ada yang ikut? Tabe? Dinas Pertanian ada yang ikut? Tabe? Ya ada Pak. Kita bisa. Pertanian ada Ya. Pak. Atau siapa yang mengukur ini SPPH ini? Oh ya. Skor pola pangan harapan? Bidangnya Dinas Pertanian kayak yang mengukur. bidang ketahanan pangan Pak. Bidang ketahanan pangan di pertanian. Iya. Bidang ketahanan pangan. Bagaimana memunculkan suaranya ini? Hancur. Ini susahnya kalau bukan kita punya barang. Ini sebentar dulu ya. Tabe. Oke. Iya. Iya. Bagaimana dia seperti? Iya. Di bidang tanaman pangan ini Pak yang menangani tentang skor pola pangan harapan. Oh ya, tapi ada di datanya tuh? Ada Pak. Oke. Ya, perhitungannya kemarin melalui data dari Susenas Pak. Betul. Ya, Susenas yang sebelumnya dilakukan secara survei. Tapi untuk tahun 2000 ini Pak 22 melalui data Susenas. Oke. Bisakah nanti itu survei itu di samping data Susenas kan kita akan mau melihat bagaimana kinerja kita sampai di minimal 2023 atau minimal di situ. Karena 2025 juga sebetulnya kita harus laporkan ini. Metode survei kita lanjutkan. Oh ya, selain Pak data Susenas kita juga harus melakukan secara survei ya Pak. Itu yang saya maksud. Ada di datanya toh? Iya ada sih Pak. Ya nanti saya tambah. Iya ada ya. Ya, Pak. Iya. Kemudian nilai produksi tanaman pangan. Ini nilai produksi tanaman pangan ini kalau saya tidak salah itu nilai produksinya sekian 6 juta hektar ya, atau 6 juta per hektar ya. Kalau di ini Pak, ini kan kalau misalnya kayak produksi per hektarnya itu biasa mencapai 5 sampai 6 ton, kadang ada 7 ton Pak.
Tapi khusus untuk padi itu Pak. Tapi ini saya lihat nilai produksinya ini menyangkut tanaman pangan dan horti. Dan horti, betul. Iya, jadi semua itu 7 komoditi Pak. 7 Ya, komoditi 7 komoditi. tanaman pangannya ya. Iya. Tapi hortinya lagi ada kan sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan. Oke. Berarti maksud saya angka ini sudah terpenuhi tidak? Kalau 6 komoditi berarti ada yang tidak. Ini kalau misalnya ini akumulasi, maka ada yang tidak tercapai misalnya. Ya. Begitu. Ya. Ya, ada yang tidak tercapai. Nah, itu yang saya maksud. Apa faktor pendorong, apa faktor penghambat sehingga 6 komoditi yang dihitung secara keseluruhan itu mencapai 6.391.637,14 rupiah. Ya. Karena selama ini Pak kita cuman menghitung produksinya saja Pak untuk Nah, itu. nilai diuangkannya itu. Nggak apa-apa, tidak apa-apa nih. Iya. Bisa jadi itu menurut saya. Iya, bisa Jadi, Pak. Iya, nanti. Iya. Ya, atau kan tinggal nilai produksi kemudian dinilai dikalikan dengan harga pasaran pada saat itu. Iya. Kalau misalnya harga gabah atau harga di tingkat petani kan misalnya, atau harga pasar, silakan saja. Iya, Pak. Nah, ya, oke. Saya pikir itu luas pertanian tanaman pangan yang dilindungi. Nah, ini juga ini. Oh, iya. Kita sudah 125.634. Jadi ada yang di Kabupaten Wajo itu waktu kita menyusun ini kita ingin melalui lahan pangan berkelanjutan, itu. Yep. Total lahan pangan berkelanjutan itu sebesar 125.634 hektar. Itu menurut amanah itu harus dilindungi begitu. Tidak boleh diubah menjadi lahan perumahan. Minimal ini yang senantiasa bertambah terus sehingga mencapai di tahun 2025 sebesar 125.000. Tahu Bu? Ada toh? Iya. Oke. Iya, yang itu saya cocokkan dengan bidangnya atau ikut tadi. Iya. Untuk bidang-bidangnya, iya. Betul. Nah, itu kemudian lanjut, saya kira ini rumah layak huni dan perumahan layak huni berbeda, Ki. Kemudian tingkat pengangguran terbuka. Nah, di sini kita tulis menurun. Waktu itu Pak Kabid, waktu itu Pak Sultan, kalau tidak salah, kita tidak sempat mendapatkan angkanya dari BPS, tingkat pengangguran terbuka waktu itu ya. Sehingga kita tuliskan di sini menurun. Nah, yang jelasnya penurunannya itu kinerjanya kita bisa tunjukkan dari periode ke periode apakah memang menurun atau tidak. Itu yang dimaksud dengan kinerja ini. Demikian pula dengan PDRB per kapita, kinerjanya kita tulis meningkat. Jadi yang kita pantau teman-teman sekalian, Pak Andi Akbar, dari periode 5 2009 sebesar berapa, kemudian 2010 2014 sebesar berapa. Kalau itu memang gambarannya meningkat, maka kita anggap bahwa hal itu tercapai. Jadi sekali lagi perspektifnya bukan apple to apple, tetapi kita akan melihat misalnya hal itu kita tunjukkan apa yang sudah ada dan apa yang sudah ada itu yang kita nilai begitu. Angka kemiskinan ini target kita itu 5,5% di tahun 2025. Saya harap ini juga kita bisa kaitkan dengan target SDGs. Ya, SDGs juga ada target kemiskinan. Proporsi jalan kualitas baik
80%. Nah, ini juga di tahun 2025. Tentu yang ditunjuk ini adalah jalan kabupaten, ya. Kabupaten. Karena sudah sesuai dengan kewenangan kita. 80% kualitas baik. Sisa 20% yang tidak baik sebetulnya. Gitu toh. Nanti kalau tidak tercapai, apa yang mendorong, apa yang menghambat. Nah, ini juga jumlah penumpang terminal. Waktu itu masih di Permendagri 84 tersaji ini indikator ini. Bahwa prinsipnya bahwa supaya kewenangannya Dinas Perhubungan harus membuat orang, waktu itu ya, harus membuat orang atau terjadi arus naik turunnya penumpang maupun barang itu di terminal atau di pelabuhan. Nah, itu baik di angkutan di perhubungan darat, perhubungan laut maupun ASDP. Ini yang perlu kita lihat. Angka kriminalitas kita tulis di sini kinerjanya menurun. Jadi kita gambarkan lagi sekali lagi dari periode ke periode. Apakah memang angka kriminalitas itu menurun? Angka kriminalitas bisa diperoleh datanya dari Polres, kemudian angka gangguan Kantipmas itu dari Trantibum. Ya, kita bisa nanti kita kompilasi. Ini sekian banyak kriminalitas yang ditangani oleh Polres, sekian banyak ketentraman ketertiban yang difasilitasi oleh Trantibum. Kemudian di misi 2 ada 4, kalau saya tidak salah ini ada berapa ini? Berapa banyak ini? Sasaran pokok kita itu sampai di 30. Terpeliharanya, ini terpeliharanya fungsi sungai, fungsi danau tempe. Indikatornya adalah persentase luas sawah yang teraliri dari pemanfaatan air danau tempe dengan irigasi pompa. Itu kinerja kita yang kita sepakati waktu itu. Kinerja ini ada 15 hektar. Saya kurang tahu kenapa ini. Ini juga kenapa ini terlalu sedikit menurut saya ini. Luas lahan pangan yang beririgasi. Terlindunginya lahan pertanian pangan dan konversi bagi peruntukan non pertanian dan penurunan kesuburan lahan. Ini indikatornya 55 hektar. Ya, jadi ada lahan pangan pertanian yang ingin kita lindungi sebetulnya dari konversi itu yang menurut identifikasinya waktu itu kemungkinan terancam untuk dikonversi sehingga 55 hektar itu yang menjadi targetnya. Demikian halnya misalnya di Danau Tempe tadi sebanyak 15 hektar yang memang pada waktu itu. Kemudian berkembangnya unggulan maka sutra. Nah, ini juga sutra di atas. Masih kentara teman-teman? Masih kedengaran suara saya? Masih kedengaran ya? Di 17 ini, indikator 17, meningkatnya produksi dan daya saing produk unggulan lokal sutra. Nah, jadi kita di akhir periode itu, kita kinerjanya, kita sudah menghasilkan 2 juta sekian meter. 2,9, hampir 3 juta meter totalnya. Lanjut. Oke. Di persentase kecukupan air dalam jaringan irigasi untuk
pertanian 70%. Jadi 70% ketersediaan air itu dalam jaringan gas itu selalu tersedia. Kemudian persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian 42%. Jadi di sini terbagi air untuk pertanian itu sebesar 42%. Kemudian air bersih rumah tangga dalam arti itu 8,71. Nah, kalau ini menurut saya ini target 2025 seharusnya sudah 100% ini. Karena keterpenuhan untuk layanan SPM itu harus 100% rumah tangga yang sudah mengakses air minum. Jadi bukan saja air bersih, air minum. Idealnya itu sudah, kalau menurut saya kinerjanya oke, bolehlah kita masih tetap mengatakan bahwa rumah tangga memanfaatkan air bersih itu sebesar 8,71%. Hanya memang perlu kita identifikasi di perkotaan berapa, di pedesaan berapa. Kemudian rasio elektrifikasi itu sudah 100%. Tidak ada lagi masyarakat Wajo yang tidak teraliri listrik, baik listrik melalui PLN maupun PLTS swasta. Indeks pencemaran lingkungan 44,09%. Ada di targetnya IKLH, ada itu untuk nanti saya berikan Pak Andi Akbar, nanti saya berikan datanya untuk Menteri KLH itu sudah memberikan target kepada seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Ada target IKLH-nya, ada sekian BTU untuk udara, sekian untuk air, sekian untuk tutupan lahan Kabupaten Wajo. Ada, saya punya data, Pak. Kemudian pengembangan kawasan ini terbangun waktu itu memang pada waktu itu belum ada. Jadi kita akan membentuk nanti rencananya kita waktu kita susun RPJ periode lalu kawasan untuk industri. Mungkin Kiwa ya, kawasan industri Wajo. Kemudian adanya pembangunan kawasan industri. Jadi pertama itu adalah indikator pertamanya dulu adalah pengembangan kawasan untuk pengembangan industri. Sebentar dulu, jangan kita dulu masuk, tapi cepat. Ya. Kemudian melangkah kepada tahap berikutnya adalah pembangunan. Kemudian tahap berikutnya adalah pengembangan kawasan sentra industri kecil dan industri menengah. Jadi tiga tahapan ini itu menjadi target di dalam RPJPD kita. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah memang kawasan industri untuk Wajo itu sudah terbentuk atau tidak. Karena ini tahapannya. Selesai misi 4, misi 5, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas berbasis iman dan takwa. Angka rata-rata lama sekolah 9,2 tahun. Sekarang di Provinsi Sulsel itu baru 8,3. Jadi ini sekarang menjadi potret kita untuk teman-teman Dignas. Bagaimana caranya kita karena target kita di tahun 2025 itu sebesar 9,2 tahun. Angka rata-rata lama sekolah. Angka harapan hidup itu 75 tahun. Gitu. Nah, sekarang kita di Sulsel kalau tidak salah masih 72 apa 73 itu. Saya kurang ingat. Oke, lanjut. Inovasi untuk penggunaan inovasi juga masih kualitatif, tetapi kita hanya memotret saja apakah jumlah inovasi setiap periode itu bertambah. Setiap periode bertambah. Itu jadi kalau misalnya periode pertama 10 inovasi di daerah.
yang terimplementasi misalnya. Periode kedua itu 25, berarti meningkat 15 dan seterusnya. Begitu setiap periode. Kerukunan intra ini meningkat. Bagaimana cara mengukurnya? Meningkat itu tidak adanya, berarti tidak adanya kasus kerukunan intra dan antara umat beragama. Kalau misalnya ini pengertian meningkat untuk konteks ini adalah misalnya tidak terjadi kasus. Oleh karena itu di sini meningkat. Kalau misalnya periode pertama tidak pernah terjadi, periode kedua tidak pernah juga terjadi. Itu pemaknaan waktu itu kami meningkat. Saya rasa itu barangkali, atau masih ada yang melanjutannya? Lanjut. Oke, thank you. Saya pikir itu barangkali teman-teman sekalian yang ingin saya share pada kesempatan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mantap, Pak Marhum. Terima kasih banyak atas dari yang diberikan. Ini sudah sangat mencerahkan bagi tim penyusun PJPD. Tambahan dari kami bahwa dalam penyusun orang dan faktor penghambat itu sebaiknya kita sajikan per periode RPJMD sehingga keberhasilan kita di setiap periode itu nantinya bisa diaplikasi di DPD yang baru. Juga sebaliknya dengan penghambat sebaiknya disajikan juga per periode 2005-2011. Ada 4 periode itu nanti disajikan dorong dan penghambatnya sehingga kesalahan di masa lalu bisa kita minimalkan dan bisa jelas di DPD nantinya sampai terulang lagi. Acara selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman Bapeda maupun DPD teknis untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang mengganjal. Jadi silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Atau mungkin dari OPD. Kan Bapak Ibu ada masih kurang jelas. Jadi juga tambahan sambil menunggu ada pertanyaan Pak, tambahan bahwa nantinya kami di Bapeda setelah membaca indikator sasaran yang ada ini, tidak semua indikator makro itu masuk dalam RPJPD kami, sehingga kami menyarankan agar indikator makro, capaian indikator makro dari tahun 2025 sampai 2022, 3 mungkin juga masuk nantinya, untuk menjadi tambahan bab. Sehingga kalau kita melihat nantinya RPJPD yang akan datang, sepertinya kalau masih merujuk Permendagri 86, artinya masih indikator sasarannya itu akan bermain di indikator makro di level dampak. Nah, RPJPD sekarang itu kalau kita lihat masih ada yang berada di bisa dikatakan sesuai dengan Permendagri 86. Makanya menyarankan bab khusus yang bahas indikator. Kait itu juga kami sudah minta kepala BPS untuk nantinya bantu kita dalam menyajikan datanya. Cuma setelah saya membaca data yang ada, maju dalam angka dari 2005 sampai 2002, faktor pendorong dan faktor penghambatnya itu kurang tajam.
Mungkin ini nanti menjadi tugas kita juga. PP sendiri yang memberikan penjelasan. Jadi salah satu cara yang kami usulkan mempertajam itu seperti yang Pak Maruf tadi katakan, ya, bisa dilihat di LKPJ Bupati, realisasi APBD pun di evaluasi RPJMD maupun evaluasi Renstra. Begitu Pak Maruf. Jadi selanjutnya mungkin ada pertanyaan di teman-teman Bapeda. Sepertinya cukup jelas dia bagian diri ekonomi maupun subsud dari tiga sastra yang ada di atau bisa saja OPD yang ingin tanya kita melalui chat di Zoom. Oh, iya. Nanti kami akan share dari RPJPD-nya yang Amar menjelaskan tadi, form E15 di 86 PBD realisasi APBD 2005 sampai 2022 maupun LKPJ Bupati dari 2005 sampai 2022. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu Pak Marhum, sepertinya depannya mungkin lebih banyak rapat nantinya, lebih banyak tatap muka. Berhubung juga waktu salat Jumat sudah masuk, jadi mungkin sudah bisa kami akhiri Pak Marhum. Adapun nanti kalau ada pertanyaan nanti kami rangkum saja, jawabannya nanti dikirimkan kepada Pak Marhum. Oke, Baik. Terima kasih banyak Pak Andi Akbar. Insya Allah. Siap Pak Marhum. Harapannya Pak Marhum Pak. dari teman di sini, harapannya itu bisa hadir di Wajo ataupun kami yang di Makassar. Iya Pak, kemarin saya menghadap Pak Kaban, harapannya memang tetap menyurat ke beliau untuk secara formal nanti ditugaskan begitu. Tapi saya rasa kalau pamannya teman-teman dari Wajo mau juga ke Makassar juga tidak apa-apa. Seperti di Bapeda Luwu kemarin itu tim evaluasinya datang ke Bapeda Provinsi Pak. Kebetulan saya dengan Ibu Ida ditugaskan mewakili itu. Dan kayaknya Pak Kaban lebih menspesialisasikan untuk ke RPJPD ini. Iya Pak. Iya baik. Barangkali cukup seperti itu dulu untuk sementara teman-teman sekalian, Pak Andi Akbar, Pak Kaban. Saya mohon maaf